Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Gembala kami mengucapkan terima kasih kepadamu atas tuntunan dan semua berkat yang Engkau limpahkan bagi kehidupan kami sampai pada hari ini. Melalui ibadah ini, kami bersyukur atas keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kami oleh darah Yesus Kristus di kayu salib. Terimalah ibadah ini menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ajari dan kuatkanlah kami untuk menyatakan kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sebagai kesaksian yang hidup. Kasihanilah kami ya Allah, terimalah doa dan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik. Amin. Jemaat kami persilakan duduk, kita bernyanyi. Kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait 1 dan bait 2.
kita berdoa untuk mengaku dan memohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami. Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata, harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami. Namun semua itu sering kami pergunakan justru untuk hal yang sia-sia. Bahkan seringkali kami pergunakan sebagai alat untuk berpaling daripada-Mu. Bapa kami yang baik, kami telah berdosa kepadamu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami hikmat, sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk segala kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa yang tertulis dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang bertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh karena kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami undang duduk, kita bernyanyi. Puji Tuhan, dosa kita telah diampuni. Untuk itu kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 158 bait 1 dan bait 2. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats bacaan minggu ini yang tertulis dalam Yesaya 43 ayat 16 sampai 21.
Demikianlah firman Tuhan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 bait 1 dan 2. Suaramu ku dengar memanggil diriku. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula daripada orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Sebelum kita bernyanyi, kita dengarkan persembahan pujian seksi Inang.
Kita bernyanyi. Terima kasih Bina Saminang, itu memang Tuhan itu nyata. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 362, bait 1 dan 2, Aku milikmu, Yesus Tuanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku rindukan dekat mendekat didampingi olehmu, lebih dekat dan dekatkanlah mendekati hatimu, lebih kedekatkanlah bersisimu Tuhanku, hamba kesucikan oleh kasih kurnia hingga jiwaku
kita mendengarkan warta jemaat GKPS Harapan Indah dalam 1 minggu ini. Pras mahubat tahagadupan, salam. Belum. Sonarida sama panorang ni, ting humbani hanami panitia pengadaan gedung gereja GKPS Harapan Indah. Saldo keuangan panitia pembangunan GKPS Harapan Indah per tanggal 2 April 2022. Saldo sebelumnya 100.143.500 rupiah. Ijalohitado bagal niuhur humbani Bapak Herdiwanto Saragi bahatni 250.000 rupiah. Bagal niuhur humbani Bapak Samas Janerson Damanik bahatni 200.000 rupiah. Bagal niuhur majelis Bapak Samas Janerson Damanik bahatni 150.000 rupiah. Galangan kotak minggu 27 Maret 2022 bahatni 125.000 rupiah. Janji iman jemaat minggu keempat Maret bahatni 31.200.000 rupiah. Ijalohitado bagal niuhur humbani Bapa Marjeki Saragi bahatni 3 juta rupiah. Bagal niuhur humbani Bapak John Haris Girsang bahatni 12 juta rupiah. Ijalohitado bagal niuhur humbani Bapak Situa Remanto Sumbayak bahatni 10 juta rupiah. Bagal niuhur humbani Bapak Dr. Darwan Purba bahatni 25 juta rupiah. Ijalohitado use bagal niuhur humbani Bapak Situa Koima Purba ATP Bendahara Jemaat GKPS Depok bahatni 1 juta rupiah. Bagal niuhur humbani Bapak Arifin Purba Ketua Purba Pak Sejabotabek bahatni 1 juta rupiah. Bagal niuhur humbani Bapak John Elpin Purba ATP Wakil Pengantar Jemaat GKPS Cikarang bahatni 750.000 rupiah. Namangihut ijalohitado bagal niuhur hubani Bapak Situa Martin Sinaga bahatni 50 juta rupiah. Namangihut bagal niuhur hubani Situa John Radinson Saragi bahatni 200.000 rupiah. Anggoon keluarga humbani Bapak Samas Hamser Johnson Munte. Namangihut bagal niuhur humbani Bapak Dormas Sarianta Sinaga bahatni 3.500.000 rupiah. Tong doon humbani keluarga ni Bapak Hamser Johnson Munte. Namangihut ijalohitado bagal niuhur humbani Situa Junior Sinaga ATP Porhanger GKPS Cikarang bahatni 1 juta rupiah. Pengeluaran ta ibagas senasa mingguan biaya cetak rekening koran bahatni 1.000 rupiah. Biaya cetak proposal 40 proposal hali 23.000 nilai ini 120.000 rupiah. Ijon ditambahan nami usai proposal tahun harap purnami asih hubani hita haganupan saling kerjasama hita haganupan buima ipadalan hitaon proposalon bani keluarga ta dihadihata bui hubungi nasiam hanami panitia. Total pemasukan ibagas nasa mingguan 230.578.500. Total pengeluaran 121.000. Saldo akhirta per tanggal 2 April 2022 238 juta
Rp657.000. Rincian penerimaan janji iman nah parlobe mai cicilan janji iman humbani Bapak Situa Ricardo Purba, Bapak Porhangerta, Rp10 juta. Cicilan janji iman humbani keluarga Bendahara Jemaat Tas Bapak Situa Ronaldo Sitopu, bahatni Rp2 juta. Cicilan janji iman humbani Bapak Situa Irwin Sinaga, bahatni Rp1 juta. Humbani keluarga Bapak Deitin Simaringga, bahatni Rp1.500.000. Humbani Bapak Simpson Sinaga, Inang Boru Turnip, bahatni Rp5 juta. Humbani keluarga Bapak AM Simanjuntak Boru Sinaga, bahatni Rp2 juta. Humbani Bapak Doni Rispa Sinaga, Inang Boru Sembiring, bahatni Rp2 juta. Humbani Bapak Arion Saragi, Inang Boru Sitopu, bahatni Rp2 juta. Humbani Pemudatta Andreas Munte, janji iman 5 juta domma ibayar Rp5 juta janah domma lunas. Humbani Pemudatta Risna Purba cicilan janji iman Rp200.000. Namang ihut humbani Pemudatta Tamara Natania Saragi cicilan janji iman Rp500.000. Duit na masuk saderion untuk janji iman akan kita tayangkan nanti minggu depan. Humbani Bapak Samas Janerson Damanik cicilan janji iman tahap kedua, bahatni Rp5 juta. Humbani Bapak Rudiwat Saragi, bahatni Rp1.200.000. Humbani Bapak Mangara Simani Huruk Inang Boru Tondang, janji iman Rp8 juta domma ibayar lunas Rp8 juta. Sonai pardalan dari duita humbani hanami panitia pengadaan gedung gereja. Terima kasih ma Tuhan memasuk-masuk. Selamat hari Minggu buat kita Jemaat Harapan Indah semuanya. Hari Minggu. Warta Jemaat GKP Harapan Indah tanggal 3 April 2022. Pertama, kami mengucapkan terima kasih buat kehadiran Inang Pendeta beserta keluarga hari ini di jemaat kami untuk melayani jemaat kami di dalam kebaktian ini. Semoga pelayanan Inang Pendeta diberkati Tuhan dan juga keluarga. Pertama, warta keuangan. Saldo kas bulan sebelumnya Rp187.144. Saldo kas minggu sebelumnya Rp11.686.259. Subtotal penerimaan minggu Jemaat Resort Umum dan Pengadaan Rp17.850.000. Total pengeluaran jemaat dan pengadaan Rp10.852.885. Total pengeluaran resort tambah umum pada akhir bulan
Rp634.700. Total penerimaan minggu Rp362.415. Dana cadangan kontrak gereja Rp6.172.000. Total keuangan jemaat minggu berjalan dan cadangan dan dana cadangan Rp6.721.559. Saldo akhir keuangan pengadaan gereja sampai Jumat 1 April 2022 238.657.500 rupiah. Kondisi keuangan seksi Naposo bulan Maret 2022, pemasukan Rp6.305.200, pengeluaran Rp871.000, saldo akhir Rp5.434.200. Warta keuangan yang masuk pada hari ini tanggal 3 April 2022. Yang pertama, galangan ibadah PA Inang untuk pusat Rp50.000, Kuria Rp60.000, Inang Rp80.000. 2. Galangan pertonggoan 25 Maret 2022 untuk pusat Rp100.000, Kuria Rp139.000, sektor Rp200.000. 3. Galangan Tupuan Simalungun Haroan Bolon Rp928.000. Galangan Pertonggoan 1 April 2022 pusat Rp127.000, Kuria Rp140.000, sektor Rp200.000. Berikutnya, persembahan bulan April untuk keluarga Mangara Simanihuruk Rp100.000. Berikut persembahan bulan Maret keluarga CSY Erikson Manurung Rp100.000. Berikut persembahan bulan April keluarga Sama Samser Johnson Munte Rp100.000. Berikut persembahan bulan Januari sampai April 2022 keluarga Arion Saragi besarnya Rp400.000. Berikut persembahan bulan April 2022 keluarga CST Detin Simaringga besarnya Rp100.000. Berikut persembahan sekolah minggu Brian Sumbayat Rp40.000. Demikianlah warta keuangan buat kita minggu ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Warta kegiatan Jemaat GKPS Harapan Indah. Yang pertama, ibadah sekolah minggu tanggal 3 April 2022
kelas besar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di lantai 3. MC Kak Mariani Damanik, Firman Kak Mareni Saragi. Kelas kecil dilaksanakan pukul 18 waktu Indonesia Barat via aplikasi Zoom. MC Kak Irene Toga Torop, Firman Kak Ana Sinaga. Mulai Minggu 10 April 2022, ibadah sekolah minggu, kelas kecil dan kelas besar akan dilaksanakan secara offline di lantai 3. Dimohon orang tua agar mempersiapkan untuk anak-anak kita. 2. Hari ini Minggu 3 April 2022, dalam rangka penggalangan dana pengadaan Gereja GKPS Harapan Indah, maka tim Kantoria mengisi acara ibadah di GKPS Cempaka Putih dengan mengisi persembahan pujian. 3. Pelayanan full-timer Seresot GKPS Cempaka Putih kepada jemaat di masing-masing gereja. Bagi jemaat GKPS Harapan Indah yang ingin didoakan, konseling maupun berdiskusi firman Allah, dapat menghubungi via telepon yang dilaksanakan pada hari Selasa 5 April 2022, waktu pukul 10 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Yang melayani di jemaat kita adalah PW Lesnaria Borudamani. 4. Sermon Hadumuan Majelis Ketua Seksi CST CSY Seresot Cempaka Putih akan dilaksanakan pada hari Kamis 7 April 2022, waktu jam 19 WIB, tempat via aplikasi Zoom. 5. Ibadah pertemuan pengapohon keluarga Nyonya Damanik Boru Turnip akan dilaksanakan pada hari Jumat 8 April 2022, waktu jam 19.30 WIB, tempat GKPS Harapan Indah, Sipar Tugas, full-timer dan sektor. 6. Ibadah doa pagi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 April 2022, jam 6 waktu Indonesia Barat, tempat GKPS Harapan Indah. Khotbah Pendeta Richard Siboro, liturgi Situa Irwin Sinaga, majelis atau non-majelis CST Romanson Purba. 7. Pengurus Seksi Bapak GKPS Resort Cempaka Putih mengundang semua anggota Bapak Seresot GKPS Cempaka Putih untuk mengikuti acara kebaktian atau PA yang akan dilaksanakan pada tanggal hari Sabtu 9 April 2022, waktu pukul 17 WIB, tempat offline di GKPS Harapan Indah. Semua anggota seksi Bapak wajib mengikuti acara kebaktian ini. 8. Panitia pengadaan gedung gereja yang baru GKPS Harapan Indah mengundang semua anggota jemaat GKPS Harapan Indah untuk hadir di gereja yang baru
GKPS Harapan Indah setiap malam pukul 19 WIB dan dapat memberikan masukan perihal sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar gedung gereja tersebut dapat kita pergunakan dengan baik pada bulan Juli 2022. Majelis yang hadir pada sermon lokal tanggal 30 Maret 2022 dapat kita lihat pada warta yang tertulis di bawah ini. Bagi jemaat GKPS Harapan Indah yang rindu untuk memberikan persembahan ibadah minggu, BNU atau persembahan anak sekolah minggu dapat memberikan melalui transfer rekening GKPS Harapan Indah seperti yang ada pada rekening BRI yang tertulis pada warta ini. Yang mengikuti kebaktian hari ini, Bapak 13 orang, Inang 24 orang, nama Poso 18 orang, jumlahnya 55 orang. Yang bertugas pada ibadah 10 April 2022, ambilan pendeta PW Resnaria Borudamani, agenda Situa Nurela, Doding Samas Romaida, Ting Samas Juliani, Panggalang 1 Samas Ida Diarni, Panggalang 2 Situa Hamonangan, Pemerhati Situa Ronaldo, Pemusik Kantoria, Singer Kantoria, Model Ibadah Model D, Kesaksian Pujian PHMJ. Demikianlah warta buat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkali cantah tadi kerajaan surga, kembali kami datang mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Kau senantiasa memelihara memberkati kami semuanya Tuhan, sehingga kami boleh bersekutu di gereja GKPS Harapan Indah ini. Kalau ada di antara jemaat kami yang belum hadir hingga saat ini Tuhan, kami tidak tahu apa masalah mereka, apa keberadaan mereka, tapi kami yakin dan percaya kalau mereka berhalangan, semuanya itu adalah halangan yang baik Tuhan. Tuhan, baru saja kami mendengar, membaca warta baik itu keuangan, baik itu warta yang akan dilaksanakan di gereja kami ini Tuhan. Kau memberkati itu semuanya Tuhan, mengingatkan kami satu persatu, agar kami boleh melaksanakan itu dengan baik, sehingga apapun rencana gereja kami Tuhan, kami boleh mengikutinya seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati semua jemaat kami Tuhan, yang memberikan hati untuk pembangunan gereja kami, terutama untuk dana-dana yang dibutuhkan Tuhan. Biarlah Engkau boleh berkati setiap usaha yang mereka lakukan, sehingga rencana yang boleh kami lakukan ini boleh terselesaikan tepat pada waktunya, sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan di GKPS, khususnya di GKPS Harapan Indah ini Tuhan. Masih banyak doa yang ingin kami sampaikan kehadirat-Mu ya Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Tapi kami percaya sebelum kami sebutkan, Tuhan telah mengetahui apa yang penting di dalam hidup kami. Ampuni Tuhan akan segala kesalahan dosa yang kami lakukan, baik itu melalui perkataan dan perbuatan kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Amin.
kita bernyanyi. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 38 bait 1 dan 2 telah temukan dasar kuat. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, puji-pujian, pakon, terima kasih do tetap hatahonon nami hubamut Bapa, yang sudah Tuhan memberikan kepada kami jemaat-Mu GKP Harapan Indah ini di dalam kesehatan kami mulai pagi hingga tengah hari ini Tuhan Yesus. Biarlah senantiasa hidup kami hanya mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kami, agar kami bisa semakin kuat, semakin semangat dalam menjalani hari-hari kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Inang Pendeta serta Boru Damanik di dalam penyampaian firman hari ini di Jemaat GKPS Harapan Indah. Biarlah firman yang Inang ini sampaikan untuk jemaat-Mu GKPS Harapan Indah yang di gereja baik yang di rumah, mendapatkan kekuatan yang baru untuk kami menjalani hari-hari kami. Begitu juga keluarga Inang ini yang ikut melayani di ibadah GKPS Harapan Indah ini Tuhan. Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau berkati usaha pekerjaan mereka Bapa, dan Engkau tibakan nanti mereka Bapa di Cengkareng dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu Tuhan tim Kantoria yang sedang melakukan puji-pujian di gereja GKPS Cempaka Putih. Bapa, Engkau hadirlah di tengah-tengah jemaat GKPS Cempaka Putih, agar setiap puji-pujian, nyanyian yang disampaikan oleh jemaat utusan dari GKPS Harapan Indah ini Tuhan, menjadi puji-pujian yang agung di hadapan-Mu, dan apa yang kiranya yang kami impikan, apa yang kami harapkan jemaat GKPS Harapan Indah bisa mendapatkan hasil yang sungguh luar biasa.
karena setiap hasil itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga membawa doa kami untuk tim pengadaan gereja GKPS Harapan Indah. Bapa yang memilih tim ini Tuhan, biarlah Engkau memperlengkapi mereka. Engkau satukan hati mereka, agar mereka bisa bekerja Bapa untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gerejamu GKPS Harapan Indah ini Tuhan. Bapa, mari lawat kami jemaat GKPS Harapan Indah ini, agar kami bisa sehati sepikir untuk membuat gereja yang sudah Tuhan berikan 2 gedung di gedung Aralia Tuhan. Tolong kami Tuhan, di mana Bapa hari Senin akan pembayaran untuk tahap kedua. Engkau berkati orang-orang yang Tuhan sudah pilih, agar mereka membukakan hati Tuhan untuk bisa memberikan apa yang mereka sudah dapatkan, rezeki yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Itu bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk siapa saja Tuhan Yesus, terutama untuk kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kesehatan jemaat-Mu ini, pekerjaan, setiap janji iman yang sudah kami katakan per keluarga Tuhan, baik yang belum, Engkau cukupkan Bapa, agar setiap janji iman kami itu bisa tepat selesai dengan waktunya Tuhan. Begitu juga Tuhan, terkhusus kami berdoa, yaitu untuk anak kami Andre Munte dan Jire Boru Simaringga. Bapa, Engkau tahu keterbatasan anak kami ini Tuhan. Kami percaya hari demi hari Tuhan selalu memberkati mereka. Kami berharap kembali Tuhan, agar Engkau tetap berikan kesehatan yang luar biasa kepada anak kami ini Tuhan. Begitu juga kedua orang tua mereka Tuhan. Engkau berikan hati yang tulus, agar mereka mengasihi anak kami ini Tuhan dengan penuh kasih dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang kemungkinan akan menyelesaikan untuk SMA, SMP, SD Tuhan, kelas 12, kelas 9, kelas 6 Bapa. Lawat mereka Tuhan, agar mereka Tuhan bisa menyelesaikan setiap jenjang pendidikan mereka dan takut akan Tuhan. Begitu juga anak-anak kami yang balita batita Tuhan, Engkau lawat juga mereka dalam pertumbuhan mereka Bapa, agar mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang penuh dengan sukacita untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk negara kami ini Tuhan. Mulai dari pemerintahan kami Tuhan yang tertinggi Bapak Jokowi sampai yang terendah. Engkau lawat Tuhan pemerintahan kami ini Tuhan, agar takut akan Tuhan, agar bisa melakukan yang terbaik untuk negara kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa. Biarlah setiap apa yang kami doakan ini, kehendak Tuhanlah yang jadi di dalam doa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang empunya hidup kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk, kita bernyanyi. Kita persiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh pendeta Dr. Burdamanik. Itu kita kembali memuji Tuhan dari PKJ nomor 239 bait 1 dan bait 2.
mencari kehidupan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sehingga kebenaran firman-Mu boleh ditaburkan. Urapi hati kami yang juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Jika ada roh lain, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan hati kami menjadi lahan tanah yang subur, tempat firman-Mu ditaburkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Filipi 3 ayat 4b sampai 14. Mari kita baca secara responsoria. Boleh biar yang di rumah juga boleh ikut bergabung. Pro kantor ikut membacakannya ya. Kita mulai, semua kaum perempuan membaca dari ayat 4b, selanjutnya dari kaum pria. Kita mulai dari kaum perempuan, Filipi 3 ayat 4b sampai 14. Kita mulai 1-2 ya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Semua pria? Tentang kegiatan Aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Tuhanku lebih mulia daripada semuanya.
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaannya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku telah serupa dengan Dia dalam kematiannya, Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Salam. Horas. Iya, horas benasiam nai rumah, atap nai pardalanan, atap ijape. Mungkin ada yang di rumah sakit yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Kami sapa salam horas. Agi nai lantai 2. Tading pigala mendoy. Ang kedua lah doon na siya malang huturo na siya mle. Dong pe kursi na siya mi John, nggak apa-apa lah ya Pak. Yang penting tetap setia. Setia do Bapak ay sesuai jadwal nih. Itu pun luar biasa itu. Ninok kan au ijay mo tong sesuai roster nih. Mantap. Horas Bapak. Ay doang gue ay puku do Bapak ya. Ge salah kau na penting jaga posko. Oh loy. Hebat doay, merga doay. Ya Allah, memang sinago bujur-bujur do. Iya, goranku pandita sortan, nyombah nami adong 2. Andon manay pudi ni hamon Bapa. On maboru sinaga si jengesani tanhon. Iya, goran ni bor Yohana si bagalan Christian Golden Prayer on mabapa nami abang naga si gantengan. Iya. Jadi nakonaya dong hasuman nami, pakon hanami Bapak Nabujur dari negeri Kebun Jeruk, Bapak Prikson, jongjong ham Bapak, ay ma, on Bapak Nabujur don, kawan kami yang selalu setia. Ya terpujilah Tuhan sekali lagi, sapa nami salam horas bata. Ya ada syair lagu, nah mungkin doma akrab kita ngarhita, sudah akrab kita dengar. Bukan karena kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan kan di sampingku, ku dapat diri. Ini syair lagu ay bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, ku dapat jalani hidup. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini juga yang menjadi firman Tuhan hari ini. Bukan karena kuat dan hebatmu,
Bukan karena kepintaran kita, kita ada sampai hari ini. Tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Amin. Disebutkan dalam teks kita tadi, Paulus mengatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Anggo anggar jago do, anggar hebat do, au si hebatan ini Paulus. Tapi ini dalam teks kita ini sekalipun jika ada alasan. Jika ada alasan. Jika ada alasan bermega dalam hal-hal lahiriah. Aku paling hebat. Tapi Paulus dalam teks kita ini mengatakan luar biasa. Kita baca tadi di ayat 4b. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih. Apakah kelebihan daripada Paulus? Disebutkan disunat pada hari ke-8 bangsa Israel, suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Coba sebutkan lebih amu. Tes kita lebih, anggota dari kelebihan lebihmu. Aduh kaha. On mas margasinaga si bujuran, boydo. Nini inang burumunte. Boydo kan. Boydo disebut kita, boleh kita menyebutkan aku cantik, aku ganteng, aku baik, aku setia, aku ahadeba. Aku jujur, aku baik hati, aku paling rajin ke gereja. Boleh. Tapi disebutkan di sana itu bukan untuk bermega. Setelah Paulus bertemu dengan Kristus, disebutkan di sana tetapi apa yang dahulu, kita garis bawahi. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Amin. Dia orang yang paling luar biasa, seorang doktor teologi yang hebat. Dia seorang kita terjemahkanlah, di balik dialah kematian Stefanus. Di balik dia loh penyebab Stefanus mati martir. Dialah orang penyerang, orang Kristen number 1, barisan depan. Tapi pertemuan dengan Kristus mengubah hidupnya luar biasa. Dulu yang kuanggap itu aku sudah hebat, sudah jago, sudah luar biasa. Bertemu dengan Kristus. No, enggak ada apa-apa. Dokter teologi yang kuanggap akulah orang terpandai. Ternyata waduh kecilnya aku ini, semut pun enggak. Ini halak si malungun tungir pelang kapiawon. Tandanya sampai tungir, langit tandai pergeraha harapan betungir. Lang be, tandai hampe makela tungir. Tunama tungiray. Kecil. Iyo, ketik tadi dah bilang ay ningon merkasamata. Merhoroskop mamangday. Kasamata na wagalay, baru matarida. Karena itulah Nini Ijai, enggak ada yang penting kita sombongkan di dunia ini. Bapak Inang kalau engkau diberkati, kasih ke gereja ini besar-besar, amin. Nagati sunondo Bapak Inang. Do maaha pelang tupak ni, ugareja pelang ngongga, komentar ni si batan iwi a group. Allah, ya Allah, tobat kau bilang. Sudah miskin sombong pula. Ya do majeliknya sungun si jingi satu. Gua na tong artis nih, gak apa-apa percaya diri gak masalah. Tapi yang
masalah adalah Paulus sedangkan dia punya kehebatan, kejagoan luar biasa. Tapi ini bertemu dengan Kristus. Waduh, gak ada rupanya aku ini. Buta. Paulus, kau itu ngejar bukan orang Kristen Paulus. Yang kau kejar itu aku, Yesus. Selesai. Anggodo mapitung matawan hujanari ham. Ozam. Kalau sudah buta mau kemana Pak? Isa dendakai. Anton lebih ngupakan isa dendakai. Dadap. Tapi hari ini setelah pertemuan dengan Kristus jangan dulu sudah buta ya. Iyalah, Paulus itu kan bisalah dia bertobat karena Yesus langsung datang. Nah, godo maroh Yesus bamu datang kedua kali. Lau maau. Salose. Paulus memang buta duluan. Tapi apakah Anda siap buta duluan? Baru bertobat. Mau. Tumpur lobe baru insaf. Duma boys genuk ge ayo Tuhan lepak mawai salinari yang godong pasu-pasu bere mai duma boys. Jangan sampai, ya kan itu pengalaman rohani Paulus ya kan. Dia siap, begitulah cara Tuhan bertemu dia. Setelah Yesus bertemu dia, iyalah pendeta, kan ada yang gitu. Pendeta, ya wajarlah Paulus bertobat. Orang langsung Yesus bertemu dengan dia. Waduh. Tapi apakah Anda siap langsung bertemu Yesus kemudian Anda sudah buta atau lau ma'au. Kalau sekarang Tuhan kasih kita kesempatan, anggoy bere Tuhan sadarion hampan orang. Kalau Tuhan kasih kita waktu dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tanggalkan kesombongan dan keangkuhanmu. Ise pelang HP hitaon. Isema au on o Tuhan. Asera amangidopi o Yesus sing tarbilangi hubaku holongmu. Oh Yesus telang terbilangi ise maawon ise gak niham. Angse pantas kami dopinai bata maselang ham salah sadana. Saya pernah mengubur. Salah kau loh. Salah kau. Imakam. Seumur hidupku. Dari 2003 saya pendeta. Sudah hampir 20 tahun. Pe baru onggah salah kau mengubur imakam. Sedihnya rupanya. Sedih. Di bagas pikir aku, ayo Tuhan. Bapak inang hitahaganupan. Kalau Tuhan hari ini menyampaikan kebenaran firman-Nya, kalaupun kita diberkati secara lahiriah, jangan ada yang sombong. Tapi kita bisa melihat itu adalah karena kasih setia Tuhan, hidup niuhur ninai bata, rahmat Tuhan dalam kehidupan ta. Karena itulah Paulus mengatakan, tetapi apa yang dahulu menganggap keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Tuhanku yang lebih mulia dari semuanya. Jadi luar biasa sekali lagu tadi kan. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Kalau tidak Tuhan di hati kita, memang gak ada perubahan. Gak bisa. Kalau harta di hati kita, kalau kepintaran di hati kita, kita akan menjadi orang-orang yang sombong.
diri dan sombong iman. Sehingga ada orang sombong iman. Seakan-akan dianggapnya Yesus itu hanya Tuhannya. Ada kan? Sombong iman. Gak mau dia komunikasi dengan siapapun. Merga pelang, merpamili pelang. Komunitas nedesa. Seakan-akan mereka lah orang paling kudus di dunia ini. Waduh, itu sombong itu. Langa dong benamboru, langa dong be makela, langa dong betulang. Daiham lahir hutan hon. Langa dong tulang muga nih. Langa dong tante, saudara semua. Nama dubuhkan pe saudara semua. Ih, Tuhan, ya Tuhan. Sombong iman itu. Karena itulah disebutkan dalam teks kita ini, saat bertemu dengan Kristus yang dahulu kuanggap keuntungan, kehebatan, rugi, kerugian. Karena apa? Banan bahasa Simalungun huanggap dewai topoh. Coba bayangkan Bapak Inang, nahinan itu menjadi kehebatan, sekarang sudah menjadi sampah. Sekali lagi bukan berarti tidak penting pintar. Memang kita harus pintar. Anggoboy anak ni perharapan indah doktor maganub amen. Ay dugi ulang-ulang kunjun lang perlu sekolah lang ay. Memang harus pintar lah. Memang harus kaya diberkati melimpah-limpah amen. Tapi kepintaranmu, kekayaanmu jangan menjadi kesombonganmu. Karena apa? Saat kita bertemu dengan Kristus, pertemuan dengan Kristus, kalau dulu itu menjadi kesombongan dan keangkuhannya, sekarang dianggap sampah. Karena apa? Pengenalan akan Tuhan ternyata itu menjadi pengenalan yang luar biasa. Disebutkan di sana, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, bukan dengan kebenaran kita. Karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi langa dong behitaon mapasitong kondiri. Bujur peham lang halani habujuron muai, kehebatan muai. Tapi kalau bisa kita baik itu karena anugerah, amin. Kalau kita bisa memberi dan berbagi itu karena anugerah, amin. Iya. Kalau kita bisa cantik hari ini itu juga karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa ada hari ini itu juga karena anugerah Tuhan. Amin. Iya. Dengan pengenalan itulah bukan karena kebenaran kita, bukan karena kuat dan hebat kita ada di sini, tapi karena Tuhan izinkan kita ada di sini. Amin. Iya, banyak orang sekarang rindu ke gereja. Tapi enggak bisa lagi melangkah. Di rumah sakit pakai selang. Sehingga ada banyak orang berjanji, iman Tuhan kalau aku sehat, aku akan ke gereja, aku akan melayani, bujur mau. Tapi kalau Tuhan kasih kita sehat hari ini, lakukan yang terbaik. Amin. Karena itu Bapak Inang hitahaga nupan. Ini ijai yang ku kehendaki Allah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu dengan telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Paulus punya iman, dia telah ditangkap oleh Kristus. Sekarang juga aku akan berlari. Mengejar panggilan sorgawi itu. Karena itu dikatakan di ayat 13, saudara-saudaraku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku telah bertemu dengan Kristus. Aku telah mengimani Dia, percaya bahwa Tuhan telah membenarkan saya. Tetapi ada komitmen rohani. Itu yang penting. Ada komitmen rohani dari Paulus dan itu menjadi komitmen rohani kita hari ini. Tetapi ini yang kulakukan. Apa yang dilakukan? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku pada apa yang di hadapanku. Lupakanlah. Anggua dong si panganon, expire dia apa itu.
Iya. Anggoy panganham. Maburik boltok. Mate nene nangon. Tongon. Tapi seringkali kita suka mengkonsumsi hal-hal yang telah expire. Sering? Dong magi masa lalu expire mai. Marusu tong ibahas. Contoh senon. Adong masada keluarga. Bapak pokon nangon. Pernah agak ni sila bapon selingkuh. Saya nadong dotong. Tapi merdamai do sedia, mereka berdamai. Udahlah, mak aku minta maaf lah mak. Lepak mawai mak nenek. Silap. Salah langkah sayangku nenek kan. Karena itu tobatlah aku mak. Betul? Janji? Mau ngamuk metong beruahon. Bersinagaw. Buru domanik lang terkawai. Iya. Jadi nenek udahlah. Kalau begitu enggak apa-apalah sayang. Kuampuni dosamu hari ini. Diampuni. Mereka mulailah dirajut kembali. Bujur matongon. Baiklah bapak ini. Apapun semua mesra mulailah. Tiba-tiba agak romantis lah bapak ini sama istrinya. Nenek. Itulah kau. Sekarang pura-pura romantis kau. Kemarin 10 tahun yang lewat selingkuhnya kau nih. Kok dibahas lagi sudah expire. Udah kadaluarsa, udah maaf-maafan, bujurlah bapak ini. Dibahas lagi. Itulah kau dah, kemarin kau judikannya semua uang kita nih. Tuhan. Sudah expire. Gak penting dibahas dong, judihon sopat. Dong maaf-maafan. Udah terekam. Tapi kan udah maaf-maafan. Udah diterima maafnya. Dibahas lagi. Takut terulang. Catatan kaki. Enggak usah. Holi, ide rado datiki manganai gelang tardau bapon. Itulah kau sok-sok romantis lah kau. Kau kasihlah ini ke piringku. Kemarin selingkuhnya kau. Iya Tuhan, enggak jadi dia makan. Aturannya sudah enak lah makanan nenek kan. Jadi enggak enak. Nenek kan inang namion tiki mangan pe bahas nenek. Sering kali waktu makan pun kita bahas yang telah expire. Enggak usah lah itu. Sering saya bilang, ada di sini yang masih ingat sama mantannya. Bapak tondang, dong, ijay nangai. Tunjuk tangan lebih nangai. Oke. Nang, Bapak, ondo cinta pertamamu? Beruaha cinta pertamamu? Ulang gotil hamnya rumah dah. Gudos kosi rumah gotil ham mama. Wahaya. Petugas-tugas kau ini kan, ingat-ingat kopi sedokan ya, enggak apa-apa jujur Pak. Beruah Pak. Wallo ilah. Bapak ditinggalkan atau meninggalkan? Ya ilah loh. Ditinggalkan atau meninggalkan? Masing-masing. Bapak masih mau ingat dia, muruman nurung? Nang, Inang ini cinta pertama atau enggak? Cinta ke-10. Ya Allah. Mantanmu dong kan? Pernah ingat mantannya atau enggak? Oh, jujur. Sering kali Bapak Inang kita ini adalah suka membahas yang expire. Dia enggak mantannya. Oh, dia aturan itu sama aku nenek. Ya Allah. Kalau aturan itu sama Inang sudah cempak, udah magirah kamabalu. Nai malah atok kita. Tuhan, anggo ayenan baku atak girah ada mabalu, anggoon mabapa nami malas morku. Selesaikan. Ini enggak kan? Seringkali kita udah masa lalu itu. Ngapain sih dibahas-bahas lagi? Mulai lagi kan? Mulai ting. Aku dulu mantanku begini. Kan naik maten sini. Naik mah. On ada gernyon.
Iya, tanduk nih bermunte. Kan? Sedangkan pacaran aja dibahas-bahas mantannya, emosinya kan. Apalagi sudah menikah, udah ada anak, dibahas lagi. Yang sakit jiwa itu tobat ya. Tobat, amin. Yang penting dibahaslah sekarang. Lupakan yang ada di belakangku, aku mengarahkan pandanganku kepada yang di depanku. Paulus nggak bahas-bahas lagi tuh. Dulu jahatnya aku sama orang Kristen ini ya. Jahatnya aku sama orang Kristen. Datang lagi, kau jahatnya dulu. Nggak gitu kan. Tapi dia punya komitmen. Sejahat-jahat apapun aku di masa lalu, aku itu adalah barisan pembunuh orang Kristen. Itu masa lalu itu. Kujudikan pun uang istriku ini udah banyak selama ini. Toba mawinang nami bujur mau. Ya bujur, selesai kan. Gak usah dibahas lagi. Karena itu dimulailah komitmen yang baru. Mengarahkan pandanganku kepada apa yang di hadapanku. Kita mulai fokus ke depan. Haleluya, amin. Aduh mulai tokin nari lang bebas dah. Mulailah, Pak sayang mau makan apa cintaku. Ini udah selesai lah kan. Bilang mau dompet ingat mantan nih. Ya Allah. Sakit itu, sakit. Tobat. Iya. Mulailah. Kalau enggak penting enggak usah. Tiba-tiba chatting usai. Ya Allah. Baru petugas kema. Pi, ini dulu mantan kila. Iya Allah. Ngapain itu? Enggak penting itu. Kan? Mulailah kita mengarahkan hal-hal kita ke depan. Apa yang harus kita lakukan hari ini. Kalau ada anak disekolahkan, dirawat, dijaga. Ya udahlah majulah kita ke depan. Lupakanlah itu. Gak penting itu. Ya, apa yang bisa membangun persekutuan kita, membuat kita bahagia bersama, membuat kita melangkah bersama. Karena itu ditutup di ayat 14. Dan berlari-lari. Lang nini. Dan berjalan seperti siput. Tapi dikatakan di sini dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Berlari berarti fighter, ada perjuangan loh. Gak boleh stagnan, gak boleh begitu-begitu saja. Anda harus fighter. Berjuang, rumah tangga diperjuangkan. Cintamu perjuangkan, hari-harimu perjuangkan. Anak muda sekolahmu perjuangkan. Gak bisa, ya nanti datangnya dosen itu dibujuk-bujuknya aku. Nanti datangnya mamaku disayang-sayang. Pasti mamaku kirim, kurang apa Pak? Apa kurang? Enggak seperti itu ya. Bahwa kamu muda, kalau engkau hari ini punya konsep berlari, cari sampai dapat. Berjuang sampai dapat. Perjuangan kita adalah panggilan surgawi. Meningon tamat kalau yang kuliah. Harus tamat. Harus ada prinsip kita, harus selesai. Kalau kita yang berumah tangga ini meningon setia sampai aduh lang pala lirik kambek kanan kiri. Kok enggak itu ya, kok enggak itu. Oh, selesai lah itu. Adong penajengnya sudah, udahlah cantik sama orang lah itu. Yang inilah kita jaga-jaga. Kita mau berlari bersama, kita mau berjalan bersama pada panggilan surgawi itu. Oh Tuhan, kami akan terus setia sampai akhir. Cinta ini akan terus kami jaga dan harus kami rawat. Anak-anak kami ini kami perjuangkan, selesai. Karena itu kita harus berjuang bersama-sama. Disebutkan di sana panggilan surgawi orang Kristen. Sapala doma parorjani kuria. Ulang adong bena. Tikutik mutung. Au pindah sektor mau nih. Iya Tuhan. Dong kosi masalah pindah sektor mau nih. Age sektor jaham dong dotong masalah. Au pindah gereja mau lang harapan indah. Harapanku malah nih di gerejaan. Hei, doma jelas harapan indah. Au sampai ya 3 sekali harapan indah selamanya. Amin. Ay do, lang pala pindah-pindah gereja. Pindah pe mujay dong dotong persoalan jay. Janji iman pe bagalan do jay. Nege pindah geham. Hilang ngasih dah. Durung-durung pelang boy perseribuan.
10% masuk. Tapi persoalan nih Bapak Inang kita ganupan hari ini, marilah ikut Kristus. Panggilan surgawi kita setia, sehingga akhirnya saat Kristus datang di kedua kali kita didapatinya setia. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat Allah yang baik, Allah yang terus menuntun perjalanan rohani kehidupan kami. Benar Tuhan, kalaulah ada yang pantas kami sombongkan, sesungguhnya siapakah kami ini di hadapan Tuhan? Tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi Engkau membuat kami berharga. Sehingga kalau Tuhan memberkati kami, izinkan kami lewat berkat Tuhan memuji, memuliakan Engkau dalam hidup kami. Tuhan yakinkan kami terus dalam perjalanan kehidupan kami. Tentu banyak sekali masa lalu yang mendukakan hati Tuhan, mendukakan sesama kami, bahkan juga mungkin mendukakan hati kami. Tapi hari ini kami berdoa, kami sanggupkan Tuhan melupakan masa lalu, kepahitan-kepahitan kami, kesalahan-kesalahan kami, kesombongan-kesombongan kami. Hari ini kami mau tersungkur di bawah kaki salib Kristus. Saat kami bertemu dengan Yesus, sungguh luar biasa. Kami akan terus menatap ke masa depan, berjuang, berlari. Dan akhirnya kami memperoleh hadiah surgawi, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Jadikan kami menjadi berkat bukan kutuk dimanapun kami berada. Jadikan kami terus Tuhan menjadi alat berkat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Engkau berkati juga gereja-Mu GKP Harapan Indah. Yang sekarang sedang berjuang Tuhan untuk membeli gedung gereja. Bapa kami berdoa dalam nama Tuhan. Engkau bukakan tangan-tangan pintu berkat-Mu dalam nama Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak yang mustahil untuk Tuhan. Engkau berkati Tuhan, bahkan Engkau limpahkan lebih dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Jika hari Senin nanti telah dilakukan pembayaran kedua, mudahkan segala jalan. Kami yakin Tuhan 8 tahun perjuangan gereja-Mu, hari ini mukjizat-Mu akan terjadi. Engkau akan menyatakan kebenaran-Mu dan Engkau akan melimpah-limpahkan kesehatan, sukacita, damai sejahtera buat semua anggota jemaat-Mu, diberkati lebih dan lebih lagi. Kami akan berjuang bersama-sama, kami akan berlari bersama, sehingga Tuhan tujuan kami, hadiah surgawi yang Kau akan nyatakan untuk gereja-Mu. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu cukup buat kami. Sebesar dan sekecil apapun yang boleh kami bagikan. Yang boleh kami berikan. Tidak yang kecil dan tidak yang besar. Semuanya Tuhan berharga di mata Tuhan. Karena itu ajari kami. Untuk lebih dan lebih lagi tersungkur di bawah kaki salib Tuhan. Apapun yang bisa kami bagikan. Yang bisa kami berikan waktu, pikiran. Bahkan berkat-berkat Tuhan apa yang Tuhan telah berkati hidup kami. Ajar kami memberikannya untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Tuhan, Engkau berkati kehidupan kami. Haleluya, kita katakan amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita ke depan. Tiada
bekerja, apalagi kita percaya Tuhan pelihara. Perhatikanlah bunyi udara, Tuhan terimakan. Bekerja, apalagi kita sayangannya Tuhan pelihara. Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Tak percaya Tuhan bekerja. Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan tanpa bekerja, apalagi kita sediakan Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan tak percaya Tuhan bekerja. Tuhan tahu saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau Tuhan tahu, saat kau Tuhan bekerja. Tuhan berkati. Perhatikanlah di udara, Tuhan terimakan. Bekerja, apalagi kita kesayangannya Tuhan pelihara. Tuhan sediakan Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan percaya Tuhan bekerja. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur saat bersyukur. Jemaat kami untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu
yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar kepadamu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang bersyukur. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami menyadari kasih-Mu yang demikian besar kepada umat-Mu yang penuh dengan dosa ini. Kau menderita untuk menyelamatkan kami supaya kami bebas dari kuasa dosa dan kematian. Kami berterima kasih atas semua karya penyelamatan-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Ya Tuhan, ingatkanlah kami supaya selalu setia kepadamu dan berikanlah kepada kami kekuatan agar kami mampu melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam Hora Sembata. Ya, terima kasih buat Inang Pandita, penyampaian firman yang luar biasa. Sebelum kita nanti menyalamin sipar tugas, ada informasi bahwa Bapak Porhangir kita beserta dengan tim Kantoria saat ini mengisi ibadah di GKPS Cempaka Putih dalam rangka untuk penggalangan dana pengadaan gereja kita. Jadi semoga segala rencana kita dalam penggalangan dana bisa tercapai sesuai dengan rencana dan target kita. Kemudian informasi juga buat kita semua bahwa Saudara Chandra Sinaga ada informasi, beliau telah melaporkan ke ketua sektor bahwa mereka memang sudah pindah tempat tinggal, namun untuk resminya beliau belum minta surat pindah karena belum tahu gereja mana yang akan dituju. Jadi supaya informasi ini juga kita mengetahui bahwa mereka masih tetap terdaftar di sini sebelum ada yang resmi minta surat pindah. Demikian informasinya. Kemudian sebelum kita akhiri acara ini, kita mengetahui dari keluarga Inang Pendeta dan kita juga belum mendengar bagaimana merdunya suara Bapak Sinaga. Untuk itu
kita undang ke depan untuk memperkenalkan diri. Ya, bila perlu kalau ada lagu atau pujian yang disembahkan juga kita pengen mendengar suara Bapak Sinaga. Kami persilakan ke depan keluarganya. Sini nak. Sini apa? Sini Pak. Enggak, itu baiknya baru naga ini. Nang, sini Nang. Sini baru. Biar ngomong aja. Iya. Iya, kita ganupan. Kebetulan tokin narihan nami maningon borhat huta. Mulak. Halaninang nami lagi baru mulak rumah sakit Elizabeth. Jadi udah hampir 8, datangnya dia. Hampir 80 tahun. Tadi nginang namando. Beberapa hari ini dia diopname. Jadi nanti pesawat kami jam 2. Kami ingin cepat borhat sehat-sehat homa nami perdalanan tene. Tapi boleh bilang sesuatu. Au maay ni mo. Salam. Orsma bani kuliah GGPS Harapan Indah. Abe age nomor dukau di Jabodetabekon tahun sejak 5 do Jabodetabekon tahu. Aku pemuda GPS Cikarang Resort Bekasi nan. Tiga Rama. Baron pe hubo tu. Ijon adong gereja GGPS Harapan Indah padan dohordo ubani hutani orang tuaku. Tadi malaka dasa alanya nami warga di Bekasi Timur do abang. Orang tua i GGPS Cikarang. Jadi au margoran Wesley Hendra Martua Sinaga SPD. Bapak ni Christian panggoraku. Nyoba nami 2, aima si bagalan. Yang pertama Christian Golden Prayer Sinaga. Aima kelas 5 SD. Anggo naik kelas onom atau non. Anggo naik kelas. Nomor 2, aima baru si cantik kon si manjaon. Aima Yohana Christine baru Sinaga. Jadi aima lobe pertemuan tak nasingkat. Mudah-mudahan kita boy pejupah di hari-hari naloro ibagas sehat-sehat, horas-horas, boy homa covid berlalu. Hari demi hari pemerintah lebih bekerja keras. Asih boy kita jupah bagas malas niur. Nai malobe. Tahu enggak? Mana tadi kelas berapa? Bayah don, kama. Nah, baru senang. Ya, jadi ayo matene Bapak Inang, karena kami buru-buru mau berangkat pulang jam 2 Tokenari. Jadi Tuhan berkati, mudah-mudahan ada waktu kita bertemu lagi. Horus mbata. Ya, bagi Bapak Inang si Partugas silakan ke depan biar kita salami semua.
Tuhan.